duduk. Bagaimana rasanya hampa atau tidak mudah memahami suatu situasi. Saya menjadi ingat teman-teman saya kalau yang sangat fanatik dengan sepak bola, apalagi Persib begitu ya. Minggu lalu kan Persib menang. Itu postingan di statusnya itu pasti hebat-hebat. Tapi kalau itu Persibnya kalah itu langsung ya. Rasanya baterainya juga mereka ikut meredup gitu ya. Itulah mungkin fanatisme yang membuat orang ketika arah hidup itu seperti disorientasi, kehilangan arah, merasa hampa, tidak mudah untuk memahami itu, hanya lemas. Inilah yang terjadi dengan Kleopas. Tadi disebut nama ya. Jadi 2 orang dari murid yang ke Emmaus itu, salah satunya bernama Kleopas, lalu yang satu tidak disebut namanya. Nah, yang tidak disebut namanya ini, kenapa? Itu boleh pakai nama Anda, boleh nama pas saya juga. Jadi kita boleh memakai nama itu, karena seringkali itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan demikian ketika kehampaan hidup itu masuk. Kenapa hidup demikian? Tuhan ada di mana? Atau Tuhan kemana ketika saya sedang menderita? Atau kalau anak generasi sekarang kita mengatakan wifi saja ada sinyalnya, kenapa Tuhan tidak? 2 murid dalam Injil Lukas persis mengalami hal demikian. Mereka di jalan ke Emmaus sambil full curhat penuh satu sama lain. Karena kecewa, bingung, dan tidak tahu mau apa, sedih. Tetapi yang paling ironis menurut saya, Yesus ada di sebelah mereka, tapi mereka tidak sadar, mereka tidak tahu, seperti terhalang matanya. Kalau tadi berbicara dengan Pastor Leo mengatakan bahwa Yesus itu ada di timur. Jadi pas ada di belakangnya itu ada matahari. Jadi tidak bisa melihat dengan jelas Yesus itu siapa. Katanya begitu. Tapi kan tidak ada yang tahu. Nanti boleh tanya ya sama Kleopas dan temannya itu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Tuhan sendiri itu menjadi teman seperjalanan. Teman seperjalanan para murid itu, tetapi dianggap sebagai orang asing. Pertanyaan-pertanyaan itu tadi jelas, nanti bisa dibaca lagi. Dan kalau saya membuatnya, mengimajinasikannya sebagai sebuah film, ketika kita nonton film biasanya kita udah keduluan sok tahu gitu ya. Itu ada Yesus begitu ya. Kita akan pasti nunjuk begitu ya. Meskipun yang filmnya ditonton tidak akan tahu apa situasinya. Nah, itulah yang terjadi, kita pun sering demikian. Kita berdoa, Tuhan, Engkau di mana? Padahal Tuhan mungkin ada duduk di sebelah kita. Siapa tahu Yesus itu ada di sebelah Anda. Ya. Orang-orang yang mungkin kita kenal, tapi kita tidak sadar siapa, yang sering juga mengingatkan kita. Jadi melalui siapa Yesus ada di samping kita? Melalui orang tuamu, atau juga melalui anak, melalui teman-teman yang peduli dengan kehidupan kita, melalui komunitas, kami tinggal di komunitas, melalui ruang-ruang sakramen tobat ini, yang juga mengingatkan kita sekalian ketika mau memperbaharui diri dengan sakramen tobat, atau berbagai kesempatan lain yang mungkin kita abaikan, tidak kita perhatikan. Saudara-saudara terkasih, yang menarik bahwa mereka baru sadar tentang Yesus
ketika sudah pemecahan roti. Pemecahan roti ini sangat ekaristis kalau kita boleh ingat. Jadi bukan karena mujizat heboh, bukan karena ada suara dari langit, tapi hal sederhana, pemecahan roti. Ngobrol atau ngopi bareng itu juga mungkin terjadi dalam hal ini. Artinya Tuhan itu rupanya sering menyamar dalam situasi yang kita tidak pahami seperti apa. Masalahnya kita sering mencari Tuhan secara dramatis, bukan secara minimalis yang ekaristis. Ya. Sekarang kita lihat kisah para rasul, terutama Rasul Petrus yang tadi diceritakan. Dulu Petrus itu ragu-ragu, bahkan menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus. Tetapi kemudian atau sekarang disampaikan, dia khotbah lantang. Khotbah lantang mungkin juga tanpa sound system ya, tanpa mic seperti saya bisa lantang karena ini dibantu. Petrus tidak. Nanti Anda bisa lihat juga kalau sempat sebuah film namanya Quo Vadis. Itu ketika Petrus harus berhadapan dengan umat banyak dan kemudian di amfiteatrum itu dia harus berhadapan dengan banyak orang. Dia mengungkapkan itu. Apa yang berubah pada diri Petrus adalah Petrus sadar fakta, kenyataan bahwa Yesus itu hidup, tidak bisa dia sangkal dan dia harus mewartakan itu. Ini nyambung dengan panggilan hidup Kristiani. Saya sepele sedikit. Minggu depan itu minggu panggilan. Jadi kalau minggu panggilan biasanya itu yang nanti menyampaikan kisahnya itu mungkin Frater Panji ya. Ada tugas juga ya. Atau para suster nanti. Jadi mereka akan cerita. Nah, sebelum saya cerita dulu. Panggilan itu, panggilan pelayanan. Kadang kita berpikir itu hanya untuk orang yang suci. Untuk yang hidupnya sudah tenang, rapi, mantap gitu ya. Tapi ternyata tidak. Saya mengambil dua contoh. Pertama, Santo Yohanes Bosco. Sering disebut Don Bosco. Sangat intens dengan pendidikan orang muda, maka sekolah-sekolah ini juga Don Bosco itu di mana-mana ada. Dan Don Bosco melayani anak muda dengan cara yang tidak biasa. Yohanes Don Bosco ini bukan dengan ceramah panjang dan sebagainya, dia dengan permainan anak-anak. Bercanda, membuat anak-anak betah. Bayangkan saja kalau masuk surga, itu bisa mengajak orang main sepak bola. Bukan hanya karena Persib ya. Saya melihat sebuah buku ketika saya seminari dan itu saya baca. Santo Yohanes Don Bosco itu dalam gambar di depannya itu dia sedang main sepak bola dengan anak-anak muda. Mungkin masih ada buku itu, tapi mungkin di perpustakaan. Saya tidak yakin bahwa toko-toko masih menjualnya. Lalu kemudian Santo Carlo Acutis yang beberapa waktu lalu relikwinya sempat mampir di katedral ini. Ini generasi sekarang, tidak terlalu jauh. Anak-anak mungkin tahu ya. Ini generasi coding dan wifi. Ini luar biasa. Jadi anak-anak ini pun nanti suatu saat bisa jadi orang kudus, jangan salah gitu ya. Carlo Acutis juga bikin khotbah. Dia masih muda sekali, 15-16 tahun kalau tidak salah. Dia membuat website tentang Ekaristi. Dia mengumpulkan berbagai mujizat Ekaristi dan itu dijadikan sebuah website. Dan dia mengatakan begini, Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Ekaristi jalan tol menuju surga. Nah, kalau kita bayangkan, kalau kita bandingkan apa yang kita buat, padahal kita seringkali mungkin merasakan
kita sebenarnya sudah di jalan tol, tapi terlalu lama berhenti di rest area. Tidak tidak mau berlanjut gitu ya. Masih kepengen santai dulu. Dari mereka kita belajar Don Bosco, Yohanes Bosco ini dan Carlo Acutis. Tuhan itu tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna, tidak. Tuhan menunggu kita untuk sungguh mau menjadi terlibat dalam kebahagiaan pelayanannya. Bahkan pada saat mungkin kita sedang berantakan, Tuhan memanggil. Tuhan pakai apa yang kita punya sekarang, bukan menunggu nanti. Dua Emmauser ini sangat jelas bagi kita. Jadi, kalau kita suka bermain seperti Yohanes Bosco, bisa jadi itu sarana atau jalan untuk pelayanan. Suka teknologi seperti Carlo Acutis, sarana pewartaan. Bahkan kehidupan sosialita dan sebagainya, ngopi ya. Tempat ngopi itu sekarang di mana-mana muncul, enggak cuma di kota. Bisa jadi tempat membangun relasi dan pewartaan yang bisa dibawakan di situ juga. Jadi panggilan kita bukan pertama-tama soal jadi apa saya nanti, tetapi saya katakan hari ini, saya mau berjalan bersama Yesus. Saya mau berjalan bersama Yesus. Ya. Seperti Emmauser, dua orang Emmaus ini berjalan bersama Yesus. Nggak apa-apa, nggak ngerti. Mereka juga nggak ngerti kok. Tetapi kemudian mereka jalan bersama Yesus dan kemudian tahu. Saudara-saudara terkasih, karena seringkali memang masalahnya bukan Tuhan memanggil, tetapi kita yang silent mode ya. Dalam HP itu ada silent mode atau gambar pesawat itu dipencet dan kita tidak ada komunikasi dengan luar, apalagi dengan Tuhan mungkin. Atau pura-pura no signal, artinya kita bayangkan kalau hari ini Yesus datang dan jalan di samping kita, menemani kita, ya, berjalan di samping kita, menemani kita. Mungkin karena dengan sebagai macam kesibukan terlalu sampai kepalanya nunduk-nunduk, kita pegang HP itu kan, maaf saya sedang sibuk, nanti saja Tuhan. Itu bisa terjadi, saudara-saudara. Maka marilah kita mohonkan rahmat melalui kisah Emmaus ini. Kisah ini membawa kita bahwa hati kita diajak makin peka, seperti dua murid tadi, yang akhirnya sadar. Keberanian juga seperti Rasul Petrus, yang tadinya ragu-ragu, bingung, sedih, tetapi kemudian dengan kekuatannya tumbuh. Keceriaan seperti Yohanes Bosco menangani kehidupan kaum muda, dan kesederhanaan seperti Carlo Acutis, supaya hidup kita ini bukan cuma jalan-jalan. Setelah ini kita mau makan di mana? Biasanya pertanyaan itu keluar ketika keluar dari ruangan ini. Enggak apa-apa, namanya juga lapar ya, pasti akan terjadi. Tapi kita benar-benar berjalan bersama Tuhan, dan yakinlah bahwa disitulah berkat berlimpah dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Berkat Allah menyertai kita. Amin.